Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Saputra, 19136060. Pada mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi saya yang diampu oleh dosen yaitu Profesor Dr. Dedi Hermon, SPD, MP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sosialisasi bencana hidrometeorologi tsunami Kota Padang. Pertama yaitu apa itu bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh rusaknya sistem dan siklus hidrogeologi sehingga mempengaruhi siklus hidrologi tersebut dan mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air yang ada di permukaan bumi. Macam-macam bencana hidrometeorologi yaitu seperti cuaca curah hujan yang ekstrim, yang kedua yaitu kekeringan, yang ketiga yaitu banjir, dan yang keempat tsunami, dan yang kelima adalah puting beliung, serta masih banyak bencana yang lainnya. Bencana hidrometeorologi tsunami. Pertama kita bahas apa itu tsunami. Tsunami merupakan rangkaian gelombang yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 7.000 meter, misalnya kecepatan bisa mencapai 942,9 km per jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun demikian, tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 60 cm. Akibatnya, kapal yang sedang berlayar di atas permukaan laut tersebut jarang merasakan adanya tsunami. Berikut adalah gambar yang ada di sebelah kanan. Dapat kita lihat yaitu bagaimana kedalaman laut sehingga kecepatan yang ditimbulkan dan juga panjang gelombang yang sampai kepada permukaan bumi. Selanjutnya kita membahas apa saja faktor penyebab bencana hidrometeorologi tsunami ini. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan faktor utama terjadinya tsunami. Gempa merupakan pergerakan lempeng yang memungkinkan terjadinya gesekan atau tumbukan antar lempeng, sehingga salah satu lempeng mengalami kenaikan dan yang lainnya mengalami peminjaman. Selanjutnya yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api adalah pergeseran lempeng bawah laut tak hanya berdampak pada aktivitas tektonik, melainkan turut mempengaruhi aktivitas vulkanisnya. Ketika terjadi peningkatan aktivitas vulkanis, ini menyebabkan naiknya air laut yang kemudian memicu terjadinya tsunami. Selanjutnya adalah rawan longsor bawah laut. Longsor bawah laut disebabkan oleh pergerakan besar pada kerak bumi yang kerap terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Longsor ini terjadi karena tabrakan antar lempeng tektonik. Peristiwa tsunami yang sering terjadi karena longsoran bawah laut disebut tsunami submarine. Selanjutnya yaitu pentingnya kebijakan, dikarenakan saya membahas mengenai kebijakan sosialisasi pada bencana hidrometeorologi tsunami. Sekarang kita mengkaji yaitu pentingnya kebijakan sosialisasi terhadap bencana tsunami tersebut. Menurut Ari Mastuti tahun 2011 pada artikelnya page halaman 119, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis terhadap masyarakat. Pentingnya kebijakan.
Masyarakat harus memiliki pengetahuan maupun segala risiko yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti mengurangi risiko. Seperti pentingnya kebijakan ini yaitu dapat mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana tsunami yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi risiko kematian, yaitu dengan adanya penerapan lokasi evakuasi atau titik aman yang tepat saat terjadinya bencana tsunami, apalagi di Kota Padang, berapa kilometer jarak aman dari permukaan laut dan lokasi strategis untuk masyarakat dapat berlari atau mengungsi ketika bencana terjadi. Selanjutnya adalah indikator sosialisasi dan mitigasi bencana. Seperti pada tabel yang saya buat ini, yaitu berdasarkan konsepnya, sosialisasi dan mitigasi itu memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, sosialisasi, yaitu menjadi norma dan nilai yang menghasilkan suatu kesepakatan atau konsensus di antara orang yang mengenal perilaku, keyakinan, yang tanpa kedua hal ini masyarakat tidak bisa hidup secara bersamaan. Sedangkan mitigasi bencana merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan cara menempuh pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kecakapan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya adalah mitigasi dan kebijakan sosialisasi bencana hidrometeorologi tsunami. Upaya mitigasinya yaitu jika berada di sekitaran pantai, apalagi di Kota Padang, jika terasa ada guncangan gempa bumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga dasar laut terlihat. Segeralah lari untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi atau perbukitan atau bangunan tinggi sambil memberitahukan kepada masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya itu jika sedang berada di dalam perahu atau kapal yang ada di tengah laut serta mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, diharapkan para nelayan yang berada di tengah laut jangan dekat ke dataran pantai. Dengan cara mitigasinya yaitu arahkan perahu menuju ke tengah laut. Selanjutnya, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan segera datang atau bisa dimaksudkan dengan susulan yang dapat terjadi. Kebijakan sosialisasinya yaitu dari upaya mitigasi tadi dapat kita hasilkan sosialisasi kebijakannya. Masyarakat harus memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi bencana melalui pembelajaran yang diperoleh dari sosialisasi bencana tsunami yang dilakukan secara berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan seperti oleh Pemko Padang dilakukan pemanfaatan media elektronik secara langsung dan memanfaatkan kearifan lokal dari masyarakat tersebut. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan bersifat insidental, di mana program sosialisasi terhadap masyarakat akan rutin dilaksanakan apabila ada beberapa rangkaian gempa yang mengguncang Kota Padang, dan apabila kejadian gempa mulai berkurang atau bahkan tidak ada, intensitas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mulai berkurang dan bahkan dikatakan tidak ada. Selanjutnya, kebijakan sosialisasi. Yang pertama yaitu planning kebijakan. Pemerintah Kota Padang serta lembaga ataupun organisasi forum pengurangan risiko bencana melakukan advokasi kebijakan yang berhubungan dengan kebencanaan, mempengaruhi dan meyakinkan stakeholder untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun aturan yang dibutuhkan untuk
mendukung penanggulangan suatu bencana yang dapat memberikan pertimbangan atau memfasilitasi pengelolaan bencana. Seperti pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, selanjutnya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang peringatan sistem peringatan dini. Yang selanjutnya adalah Perwaku Nomor 25 Tahun 2011 tentang Protap Penanggulangan Bencana di Kota Padang. Selanjutnya yaitu protection atau perlindungan. Dalam melakukan tindakan perlindungan kepada masyarakat Kota Padang, maka dilakukan pembuatan peta dan petunjuk jalur evakuasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Peta tersebut dilengkapi pembagian zona yang menjadi daerah ancaman tsunami. Peta evakuasi harus dibuat dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan perkiraan genangan tsunami untuk mengetahui sejauh mana bencana tsunami tersebut melanda suatu wilayah, mengidentifikasikan lokasi dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai tempat penyelamatan pertama. Berikut adalah peta titik evakuasi bencana di Kota Padang yang dibuat oleh Fadli Haikal Azani pada videonya. Yang videonya tersebut dengan judul Mitigasi Spasial, Peta Titik Evakuasi Bencana Tsunami Kota Padang. Terima kasih. Itulah hasil pembahasan saya mengenai kebijakan sosialisasi bencana hidrometeorologi tsunami. Saya Dani Saputra mengucapkan terima kasih telah menonton.